Sejarah dan pengertian kultur rambut akar. Pengertian dari kultur rambut akar yaitu kultur dari akar yang merupakan transformatif sel dengan Agrobacterium rhizogenes. Kultur rambut akar yang diinduksi memasuki penemuan baru. Pemanfaatan rasional dari kultur rambut akar sebagai sistem biotransformasi yang sangat efektif telah muncul dalam 20 tahun terakhir, yang melibatkan berbagai sistem tanaman serta struktur eksogen dan reaksi kimia. Beberapa tahun terakhir, kultur rambut akar yang ditransformasikan secara genetik mendapatkan keuntungan istimewa sebagai biokatalis dibandingkan kultur suspensel, terutama karena stabilitas genetik biokimia. Potensi biosintesis multi-enzimnya mirip dengan anakan induk dan kewajiban kultur relatif rendah. Maka dari itu sampai saat ini, kultur akar rambut lebih disukai daripada kultur sel dan suspensi. Yang pertama, reaksi glikosilasi. Glikosilasi adalah progresi enzimatik yang menghubungkan sakarida untuk menghasilkan glikans, baik yang bebas atau yang melekat pada protein atau lipid. Ini melibatkan penggabungan sugar monoatif ke akseptor glikosil yang membentuk glikosida. Yang kedua, reaksi reduksi. Reduksi regulasi dan stereoselektif adalah reaksi biotransformasi penting lainnya yang ditunjukkan oleh kultur akar rambut pada beberapa sistem tanaman. Yang ketiga, reaksi lainnya. Kultur rambut akar dari beberapa sistem tanaman lainnya menunjukkan potensi untuk melakukan jenis reaksi biotransformasi lain yang berbeda seperti oksidasi dan kondensasi. Dampak faktor lain kultur akar rambut. Survei literatur yang terperinci menunjukkan bahwa banyak aspek selain jenis reaksi memainkan peran penting dalam biotransformasi yang dimediasi oleh akar rambut. Kegunaan kultur rambut akar atau hairy rod culture. Kultur akar rambut atau rambut akar digunakan untuk mengantisipasi ketidakmampuan kultur sel menghasilkan metabolit sekunder karena sel belum berdiferensiasi. Teknik merupakan metode yang ideal untuk mempelajari kandungan senyawa aktif yang diproduksi tanaman karena akar rambut dapat melakukan sintesis senyawa aktif yang diinginkan dan dapat tumbuh stabil dalam media in vitro. Safari dan Flores 1994, Tope et al. 1996. Kultur akar rambut tersebut telah digunakan untuk mempelajari keberadaan senyawa bioaktif seperti ribosome inactivating protein (RIC) atau senyawa bioaktif lainnya seperti alkaloida, flavonoida, polyetilena, dan phytoalexin. Tope et al. 1996, Safari dan Flores 1994. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kultur rambut akar. Yang pertama, galur bakteri. Selanjutnya yaitu spesies tanaman yang digunakan. Selanjutnya bagian explant. Selanjutnya inisiasi yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan figur explant. Dan yang terakhir yaitu komposisi media. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Kaitan kultur akar berambut dengan metabolit sekunder. Apa itu kultur akar rambut? Kultur akar rambut adalah induksi pembentukan struktur akar rambut dengan menginfeksikan Agrobacterium rhizogenes pada tanaman yang akan dikultur. Menurut Sugawa, kultur akar rambut sebagai salah satu bentuk dari teknik kultur jaringan merupakan hasil transformasi secara genetik menggunakan Agrobacterium rhizogenes. Nah, Agrobacterium rhizogenes ini mempunyai kemampuan untuk mentransfer sebagian bahan DNA-nya pada sel tanaman melalui pelukaan. Dan DNA yang ditransfer disebut dengan tDNA. Sedangkan tDNA ini merupakan potongan beberapa ratus kilobasa dari plasmid yang dikenal dengan RI plasmid atau root inducing plasmid.
penyerangan terhadap akar oleh bakteri Agrobacterium rhizogenes yang menyebabkan tumbuhnya akar berambut secara cepat pada eksplan akan dapat menghasilkan metabolit sekunder. Kultur akar rambut tersebut telah digunakan untuk mempelajari keberadaan senyawa bioaktif seperti ribosom inactivating protein atau RIP atau senyawa bioaktif lainnya seperti alkaloida, flavonoida, polyaetilena, dan phytoalexin. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kultur akar berambut antara lain galur Agrobacterium rhizogenes, spesies tanaman, sumber eksplan, dan komposisi medium. Keempatnya berpengaruh terhadap inisiasi, pertumbuhan, perkembangan, dan vigor akar rambut. Baik, selanjutnya saya Nila Mazida akan menjelaskan bagaimana pembuatan kultur akar rambut. Untuk pembuatan kultur akar, pertama yang harus dilakukan adalah mengisolasi akar dan menumbuhkan dalam media cair kemudian diseker dengan kecepatan tertentu. Media yang diberikan adalah umumnya medium dasar dengan penambahan garam-garam mineral yang sedikit berlebih seperti yodium dan besi. Namun, tergantung dari jenis tanamannya. Penambahan ZPT umumnya adalah auksin, karena untuk menginduksi terbentuknya akar, sitokinin tidak dibutuhkan di dalam kultur akar ini. Banyak keberhasilan kultur akar yang diperoleh, namun spesies yang berbeda memiliki respon yang berbeda dalam kultur akar ini. Kultur akar saat ini yang dikembangkan adalah kultur akar berambut hair root. Kultur akar berambut diperoleh dengan menginokulasi suspen bakteri Agrobacterium rhizogenes pada bagian tanaman yang dilukai. Contoh dari kultur akar rambut ini adalah kultur akar Hyoscyamus niger serta Hyoscyamus albus untuk produksi alkaloid tropan. Yang kedua, kultur akar kapas untuk produksi gosipol. Yang ketiga, produksi senyawa metabolit sekunder melalui kultur jaringan dan transformasi genetik Artemisia annua L. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan metabolit sekunder dari kultur kalus dan akar rambut dari tanaman Artemisia annua hasil transformasi genetik menggunakan Agrobacterium rhizogenes. Kultur kalus dan akar rambut hasil transformasi genetik mengandung senyawa artemisinin lebih tinggi dibanding dengan kultur kalus dan akar tanpa transformasi. Kelebihan kultur akar rambut. Yang pertama, senyawa yang dihasilkan lebih stabil. Kedua, pertumbuhan jauh lebih cepat. Ketiga, pertumbuhan kultur sangat cepat. Keempat, menyediakan alternatif yang lebih baik untuk produksi senyawa tertentu. Yang kelima, akar rambut dapat meningkatkan produksi dan kapasitas metabolit sekunder. Keenam, regenerasi dan kestabilan genetiknya tinggi. Kekurangan kultur akar rambut. Yang pertama, sulitnya scaling up dengan rancang bangun bioreaktor. Yang kedua, tidak semua yang dihasilkan oleh kultur akar berambut adalah metabolit sekunder yang kita inginkan. Contoh studi kasus pada kultur akar rambut. Contohnya yaitu pada pertumbuhan akar rambut berwoceng pada beberapa komposisi media dan sumber karbon. Bahan tanam yang digunakan adalah daun in vitro dan berwoceng. Kemudian akar rambut diinduksi dengan cara mengkulturkan potongan daun berwoceng di dalam media padat yang telah dimodifikasi sebelumnya. Sumber karbon yang digunakan adalah sukrosa. Sukrosa merupakan sumber karbon terbaik untuk pertumbuhan akar rambut berwoceng. Dengan penambahan media yang pas dan penambahan sukrosa mampu meningkatkan pertumbuhan akar rambut berwoceng.